Gini Wak, hari ini kita coba breeding. Breeding itu memijahkan cupang. Nah, mungkin beberapa teman-teman sudah paham, sudah lihai, sudah ahli. Nah, kita coba eksperimen ataupun tutorial gimana sih cara kita memijahkan cupang. Setiap teman-teman breeder punya cara-cara yang berbeda, teknik-teknik yang berbeda. Nah, ini yang saya gunakan, teknik yang biasa saya gunakan. Yang dibutuhkan apa saja sih yang untuk memijahkan cupang? Yang pertama adalah medianya, tempat ini untuk nganu nanti ya, untuk apa ya nganu lah, tempatnya seperti apa. Biasanya saya menggunakan semacam baskom, tapi kali ini saya mau menggunakan akuarium kecil panjang sekitar 25, ketinggian sekitar 20, tapi mungkin ini jarang saya gunakan atau mungkin nggak pernah saya gunakan untuk breeding. Saya menggunakan ini supaya mudah untuk mengamatinya dari awal sampai akhir. Nah, tempat diisi dengan air. Wah, yang namanya ikan itu suka di air, jangan dikasih tanah, jangan dikasih lumpur. Air yang saya gunakan ini air PDAM. Nah, kenapa menggunakan air PDAM? Adanya cuma itu, Pak. Kalau teman-teman mau menggunakan air PDAM, saya sangat sarankan atau mungkin bisa mewajibkan endapkan dulu minimal 1 kali 24 jam minimal. Sekali lagi saya sarankan atau mungkin saya wajibkan, jika menggunakan air PDAM endapkan minimal 1 kali 24 jam. Oke. Selain air ada apa saja? Kalau saya hanya tambahkan dengan potongan daun ketapang. Mungkin ada beberapa teman juga ditambahkan dengan garam ikan atau mungkin obat biru dan lain-lain. Tapi saya cara menggunakannya, saya biasanya menggunakan air ditambah dengan daun ketapang. Fungsinya apa sih daun ketapang? Satu, itu bisa digunakan sebagai pengatur pH air. Dua, bisa digunakan sebagai tempatnya nanti atau bersarang bubble nest atau apa namanya ya, gelembung-gelembung. Yang ketiga, supaya keren aja dah udah. Nah, biasanya ada beberapa teman-teman ditambah dengan tanaman air seperti apu-apu bukan abu-abu ya go, apu-apu atau mungkin frogpit atau eceng gondok dan lain-lain. Dan saya pun biasanya menggunakan itu, tapi saya hari ini nggak pakai gitu ya. Ada juga ditambahkan dengan plastik ataupun styrofoam dan lain-lain, itu untuk sebagai tempat
sarang bertelur. Oke, tempat sudah ya, tempat sudah, ada tempat diisi air dan juga potongan daun ketapang. Cukup. Nah, yang paling penting jika mau memijahkan saat itu harus punya ikan. Pinjam boleh? Boleh. Itu ya. Nah, ini si pejantan. Cowok. Nemo Galaxy. Oke. Nah, berikutnya yang nggak penting, gimana sih? Ya nggak kalah penting, harus punya pasangan. Yes. Ini pasangannya, cewek. Nah, itu nah. Berenang, ini koi. Kita coba cross breeding antara Nemo Galaxy dan koi. Setelah ada tempatnya, ada ikan jantan, ikan betina, ada lagi yang butuhkan, ada satu lagi yang paling penting dalam breeding, penting banget. Ini mungkin banyak teman-teman yang sering gagal dalam breeding itu karena kurang hal ini satu. Ini kawan. Nah, ini dia. Jika tidak ada ini, aduh, siap-siap deh. Siap-siap mengalami kegagalan karena yang membreeding itu stres. Oke? Nah, tempat sudah, pejantan sudah, betina sudah. Tinggal bagaimana cara kita menyatukannya. Kita membutuhkan alat bantu untuk mengambil ikan. Nah, itu ikan bro. Biarkan dia adaptasi dulu sebentar bro. Beberapa teman-teman itu biasanya melakukan penjodohan dulu dengan teknik pejantan dan betina dipisah dalam ruangannya berbeda tetapi transparan biar kelihatan. Tapi kalau saya jarang menggunakan itu. Biasanya nanti akan saya langsung gabungkan antara jantan dan betina. Oke, kita coba ambil betina. Nah, mereka sudah bersatu boy. Si pejantan sudah mulai. Nah, pada proses ini mereka lagi PDKT dulu boy. Gini pak, mereka sedang PDKT, mungkin mereka ya saling tukar-tukar nomor WA ataupun akun Facebook dan lain-lain. Mereka lagi PDKT dulu bang. Jadi mereka tuh nggak langsung nah gitu, sabar, mereka pun ada waktunya. Mereka PDKT dulu. Nah, biasanya nanti mereka akan berantem boy. Mereka harus bertarung dulu sebelum bisa mengalahkan si cewek. Akan sangat sulit atau mungkin nggak bisa nanti proses breedingnya. Oke, kalau gitu kita biarkan dulu mereka saling PDKT ya, mungkin mereka lagi ngobrol-ngobrol, tukar-tukar nomor WA. Kita jangan ragu dulu, oke? Kita tunggu perkembangan nanti. Twing. Iya, perkembangan hari kedua. Kemarin sore kita menjodohkan, hari kedua pagi-pagi. Ini pagi-pagi jam 7. Ada apa dengan jam 7 pagi ini? Iya. Sekarang itu Pak, kelihatan nggak Pak? Bubble nest, sudah membuat bubble nest. Tanda-tandanya si
si cowok sudah nyaman di sini dan siap-siap untuk ya mengejar-ngejar si cewek. Nah, itu ceweknya udah mulai terpojok dan sedang merayu-merayu untuk nganu. Nah, makanya dirayu itu, Pak. Cara dia merayu itu dengan mengaca itu ekornya udah habis, Pak. Inilah salah satu faktor kenapa beberapa teman-teman itu melakukan penjodohan terlebih dahulu. Itu salah satu eh, fungsinya untuk meminimalisir hal seperti ini nih, karena mereka berkelahi terlebih dahulu, tarung dulu baru nanti melakukan io gitu ya, Pak. Siang hari, Pak, jam 10 di hari berikutnya mereka sudah mulai akur, Pak. Nah, itu sudah mulai siap melakukan nganu. Bagaimana cara mereka melakukan nganu, Pak? Kita simak baik-baik, kita tunggu. Ini bukan pornografi ya, Pak. Ini bagian dari eh, pengetahuan bagaimana cara ikan nganu. Mungkin teman-teman tahu kalau ikan itu pembuahannya di luar, Bang. Bukan dalam buah, bukan seperti kalian ya. Nanti si eh, betina akan mengeluarkan belum belum berhasil, belum berhasil. Lagi, coba lagi. Kita lanjut ya, Pak. Dimana si ikan itu pembuahannya di luar, si betina nanti akan mengeluarkan, memberojolkan telurnya, kemudian si cowok, si jantan akan mengeluarkan cairan, ya semacam sperma gitulah, Pak. Jadi bukan di dalam ya, Pak ya. Nah, itu saya dapat kemarin waktu sekolah, Pak. Kebetulan saya pernah sekolah, jadi ya masih agak-agak ingat dulu dikasih pembelajaran oleh bapak apa ibu guru ya, lupa saya. Nah itu, Pak, itulah proses mereka sang berbuahan. Saya nggak bisa menjelaskan mereka sedang ngapain. Setelah mengeluarkan telurnya, dia akan semacam eh, berhenti sejenak, kadang-kadang juga pingsan, guys. Si pejantan akan melingkari tubuh si betina. Kemudian setelah mengeluarkan telur, nah mereka lagi belum berhasil. Nah, aduh, mereka ngapain, Wak? Aduh, Wak. Dah, dan si betina pingsan, Wak, itu, Wak. Seperti mati ya, tapi dia pingsan sebentar. Kemudian si jantan akan mengambil telur-telur yang turun, jatuh. Kemudian dimasukkan ke bubble nest di atas ini, Pak. Itu, Pak, telur-telurnya, Pak, yang putih, bukan gelembung ya, Pak ya. Kalau dia mati itu ada yang putih, ada yang gelembung. Yang putih itu warnanya cukup pekat, Pak. Itu ya, itu cara membedakan mana yang gelembung, mana yang telur. Biasanya ngumpul tapi mereka tuh nyebar itu. Oke. Ya, sekarang sudah jam 11 lebih, Pak. Kayaknya sudah selesai proses mereka iu. Gimana sih ciri-cirinya kalau sudah selesai? Yang pertama, si cowok itu lebih banyak di bawah bubble nest, di bawah telurnya, karena mereka ini dia ini yang bertugas menjaga calon baby. Nah, sedangkan si cewek biasanya sudah berdiam diri di pojokan atau
di bawah ataupun di atas, mereka nggak banyak bergerak, karena kalau bergerak biasanya akan dikejar oleh si cowok, gitu ya kan. Kalau sudah seperti ini, lebih baik kita segera ambil si cewek, karena ada kemungkinan dia bisa mati karena akan selalu dikejar oleh cowoknya, atau mungkin dia pernah bisa memakan telur-telurnya. Oke, kita masukkan kembali ke habitat dia di sini. Yang sehat ya. Nanti kamu akan iu-iu lagi kalau sudah full telurnya. Oke. Hari kedua, Wak, setelah proses penjodohan dan pemijahan tuh udah mulai menetas, Wak. Kelihatan, Wak, kalau kalian melihatnya kurang jelas itu berarti bukan mata Anda yang nggak sehat, tapi karena kameranya yang nggak waras, gitu ya, Pak ya. Nah, ini berhasil, Pak. Berarti selama penjodohan 1 hari langsung melakukan reproduksi, kemudian langsung bertelur ya, pas reproduksi. 2 hari setelah bertelur, ini udah mulai menetas. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, Mbak, biasanya dari bertelur itu minimal 1 kali 24 jam, dan biasanya maksimal 3 hari biasanya. Nah, itu masih menggantung-gantung di atas. Kalau lewat kayak monster ya, Pak. Nah, ini nih tugasnya si babeh, si pejantan yang akan merawat dia. Kalau dia pejantan yang keren, dia akan merawat dengan baik, gitu ya. Nah, ini terlalu tinggi tapi sebetulnya, Pak. Tapi nggak apa-apa lah, semoga aja tidak terjadi apa-apa, atau mungkin nanti saat akan saya sifon akan kita kurangi airnya, karena kalau terlalu tinggi biasanya kasihan ya, berenangnya masih kecil. Oke, kalau sudah menetas ini akan kita biarkan selama 3-4 hari, nggak perlu dikasih makan ya, Pak, karena biasanya bukan biasanya, tapi memang dia sudah masih membawa pakan di dalam perutnya, itu bisa bertahan selama 3-4 hari. Nah, setelah 3 atau 4 hari baru kita kasih dia pakan. Biasanya cirinya kalau dia sudah mulai berenang stabil, nggak muter-muter gitu, ini sekarang mereka tuh masih gantung-gantung. Kelihatan nggak, Pak? Itu yang hitam-hitam tuh. Nah, hitam-hitam itu tuh. Itu udah. Kali bapak ini. Nah, itu yang hitam-hitam itu tuh mulai lumayan banyak ya, tapi nggak terlalu banyak sih. Oke, cukup lah. Gitu ya, Pak ya. Mungkin itu saja. Sampai sini aja ya, Pak. Untuk perawatannya mungkin nanti kalau saya sempat bikin ya bikin lagi, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang penting semoga saja bisa jadi pertimbangan, bukan ya masukan, bukan. Siapa tahu bisa ada manfaatnya buat teman-teman ya, alhamdulillah. Oke, tapi jangan lupa itu, Pak. Nah, itu, Pak. Jangan lupa, Pak, itu, Pak. Nah, yang itu tuh yang di bawah agak kanan dikit, yang merah-merah itu. Itu, ya itu. Klik aja, Pak. Nggak apa-apa, itu mumpung masih gratis. Oke, see you, ciao.